dulu itu sebelum tahun 2013 2011 lah ya, itu masih ada bahasanya itu proses apa ya, TPA lah, ada TPA, semacam TPA. Nah, programnya program menghafal. Waktu itu dibimbing oleh Ustadz Mabib Murokop yang saat ini jadi wakil mudir Mahat ya. Nah, beliau yang mengajari santri-santri yang di Bagusari ini menghafal sambil bermain. Nah, bahasanya itu. Kalau bersifat ya, waktu itu kan ada namanya Bapak Agus Jamil ya, juga itu teman akrab juga sama Ustadz Imun Rosadi waktu di Brunei. Nah, pembina juga ya, pembina Yayasan Bersifat ini. Jadi Bapak Agus Jamil itu seorang peneliti kelautan waktu itu kelautan. Nah, sedangkan Ustadz Imron waktu itu memang beliau punya basic hafalan Al-Quran. Ceritanya waktu itu pernah Pak Agus Jamil datang ke sini cerita terkait ketemu dengan Ustadz Imron bagaimana ya. Alhamdulillah Ustadz Imron waktu di Brunei itu dikenal sering membantu orang dalam hal kesurupan, bahasanya gitu. Itu ada orang yang kesurupan dibacaan Al-Quran, alhamdulillah. Dan biiznillah ya, alhamdulillah sembuh. Nah, dari situlah ketemu, dipadukan kalau beliau yang Pak Agus Jamil itu adalah seorang peneliti kelautan dan banyak buku-buku beliau ya. Diambillah laut, bahasa Arabnya Bahru. Kemudian Ustadz Imron kan sering banyak pasiennya ya terkait pengobatan ruqyah seperti itu. Nah, diambillah kata bahasa Arab Asy-Syifa, digabungkan jadi Bahrus Syifa seperti itu. Ketika itu datang Ustadz Imron fokus Al-Quran dan tahsin. Jadi kan banyak juga orang yang menghafal tapi tidak memperhatikan bacaan. Jadi ngaji itu ngaji kayak misalnya berkumur gitu, nggak jelas. Nah, pas Ustadz Imron datang memfokuskan ke tahsin. Alhamdulillah banyak orang-orang yang belajar sama beliau, bahkan guru-guru ya di Lumajang itu PGRI pernah belajar di sini, sampai di luar daerah, di luar pulau itu belajar tahsin di sini. Di Amuntai Stik Amuntai kalau salah itu fakultas ya, belajar tahsin. Jadi menghafal kemudian tahsin itu, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dari segi stimulus Al-Qur'annya di usia 0 sampai 3 tahun ini sudah kita perhatikan, dan kita ada pelayan pendidikan di usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian ada lagi juga di pendidikan TK dan KB, yang ini masing-masing targetnya untuk TK ini adalah 1 juz dengan sistem daycare atau sistem dari pagi sampai sore. Kemudian di bidang sekolah dasar, alhamdulillah kita punya SD Kuba, SD Quran Bahru Syifa, yang itu kita mentargetkan 6 juz sebagai output garansi daripada lulusannya. Kemudian di tingkat SMP dan SMA mereka harus boarding, kemudian harus stay dan tinggal dalam rangka apa? Dalam rangka penguatan karakternya. Selain mereka menghafalkan Al-Quran, bagaimana anak yang belajar di
Pondok Pesantren Bahru Shifa ini di usia SMP dan SMA ini memiliki karakter-karakter Qur'ani, memiliki mental-mental Qur'ani yang harapannya mereka sekaligus hafal Qur'an juga dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada juga pendidikan di bidang ibu-ibu. Kita punya namanya Markas Ibu-Ibu Zanjabil. Di antara program yang lain, artinya yang menjadi syiar kami di Yayasan Bahru Shifa ini, di Pondok Pesantren Bahru Shifa ini adalah program Kampung Quran, yang mana harapan kami bisa membuka kampung-kampung Quran ini di seluruh Indonesia. Bahkan kita punya Mars itu kita membuka berjuta kampung Quran. Ini 9 pendidikan di Yayasan Bahru Shifa, yang mana ini adalah merupakan cita-cita kita. Ya, ini masih belum terrealisasi untuk pendidikan formal di jenjang SMA dan perguruan tinggi. Maka kami selalu memohon doa kepada seluruh para sahabat Al-Quran Bahru Shifa agar kebermanfaatan ini betul-betul kita bisa sampai selesaikan dalam tahap perguruan tinggi nanti. Kita memiliki program, yang mana program tadi ini memberikan kesempatan juga kepada masyarakat sahabat Al-Quran Bahru Shifa yang ingin mendapatkan bagian daripada pahala orang-orang yang menghafal Quran tetapi mereka belum sempat menghafal. Jadi kita juga membuka program orang tua asuh Quran, membuka program 1000 setiap subuh, kemudian program-program lainnya yang ini menunjang pendidikan kami di Yayasan Bahru Shifa. Maka alhamdulillah banyak sekali orang-orang baik yang mereka memiliki kesadaran yang sangat luar biasa untuk diri mereka sendiri, yang mereka mungkin tidak sempat untuk menghafal Quran tapi memiliki kelebihan harta, mereka menitipkan sebagian hartanya untuk proses pendidikan anak-anak yang berkebutuhan ini. Kita juga membuka kesempatan yang sama juga bagi masyarakat yang mungkin belum sempat untuk menghafal Al-Quran tapi ingin mendapatkan pahala, dengan cara memberikan sebagian hartanya untuk membiayai anak-anak kita di pesantren Bahru Shifa. Maka kami di Bahru Shifa ini berusaha bagaimana selain mereka menghafalkan Al-Quran, tetapi santri kami juga mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang itu berupa dengan akhlak dan adabnya, kemudian punya kesadaran semacam mempunyai sebuah kesadaran untuk mengajarkan nilai-nilai Al-Quran itu kepada masyarakat pada umumnya. Karena kenapa? Karena kewajiban mengajar Al-Quran adalah merupakan kewajiban yang disampaikan oleh baginda Rasul, seperti sabda yang disampaikan oleh beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasul,